Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Fiona dari kelas 3B TC BP 1801052020. Baiklah, saya di sini mengerjakan tugas mata kuliah radar dan navigasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya bersama rekan saya Mustika Rani tentang parameter antena radar. Baiklah, pertama kita harus mengetahui apa itu antena. Antena adalah suatu alat listrik yang dapat menambah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkan ke ruang bebas atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang cara kerja antena radar. Pada umumnya, antena terdiri dari elemen atau susunan bahan logam yang terhubung dengan saluran transmisi dari pemancar maupun penerima yang berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Untuk membahas lebih lanjut mengenai cara kerjanya, kita mengambil sebuah contoh pada sebuah stasiun pemancar radio yang ingin memancarkan programnya pertama kali ke stasiun pemancar tersebut. Harus merekam musik atau menangkap suara si pembicara melalui mikrofon yang dapat mengubah suara menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik tersebut akan masuk ke rangkaian pemancar untuk dimodulasi dan diperkuat sinyal RF-nya. Selanjutnya kita bahas tentang parameter antena. Parameter antena adalah berbagai macam acuan mengenai performansi dari kualitas antena yang dinyatakan dalam bentuk data-data numerik atau grafis, hasil pengukuran dari antena tersebut sehingga dapat dimengerti dan dijelaskan secara teknis dan sistematis. Selanjutnya, dalam memperoleh parameter-parameter antena diperlukan berbagai metode dan peralatan. Selain itu, pengolahan data hasil ukur juga perlu diperhatikan agar sesuai dan terintegrasi dengan pengukuran yang lain seperti integrasi penggunaan alat ukur, ruang ukur, hasil ukur juga perlu diperhatikan agar sesuai dengan pengukuran yang lain. Baiklah, di antara parameter-parameter antena adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pola radiasi. Pola radiasi adalah pola penerimaan juga karena pada pola radiasi tersebut juga menggambarkan karakteristik menerima antena. Pola radiasi ini ada 3 dimensi, tetapi biasanya pola radiasi yang terukur merupakan irisan 2 dimensi dari pola 3 dimensi tersebut. Di bidang planar, horizontal dan vertikal. Pola radiasi atau radiation pattern adalah penggambaran radiasi yang berkaitan dengan kekuatan gelombang radio. Selanjutnya, parameter gain. Gain adalah penguatan antena menunjukkan seberapa kuat sinyal yang dikirim atau diterima antena dalam arah tertentu. Penguatan dihitung dengan membandingkan daya terukur yang dikirim atau diterima oleh antena dalam arah tertentu dengan daya yang dipancarkan atau diterima antena oleh ideal hipotesis dalam situasi yang sama. Jika perbandingan adalah ideal hipotesis dalam situasi yang sama, misalnya pola buku teks atau lossless yang memancarkan atau menerima energi secara merata ke segala arah, penguatan diukur dalam dBi atau decibel isotropik. Pola merata ke segala arah ini adalah penggambaran radiasi yang berkaitan dengan kekuatan gelombang radio yang dipancarkan oleh antena maupun tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh antena dari sudut yang berbeda. Selanjutnya, pada umumnya pola radiasi ini digambarkan dengan bentuk plot 3 dimensi. Radiasi antena 3 dimensi ini dibentuk oleh 2 buah pola radiasi, yaitu pola elevasi dan pola azimut. Bentuk pola radiasi yaitu pola omnidirectional pattern, yaitu pola radiasi yang serba sama dalam satu bidang radiasi, dan pola direktif yang membentuk bola berkas yang sempit dengan radiasi yang tinggi. Antena gain sama dengan, dapat kita simpulkan, antena gain sama dengan directivity dikali antena efisiensi. Selanjutnya, polarisasi atau polarization. Polarisasi atau polarization dapat diartikan dengan sebagai arah rambat dari medan listrik atau penyebaran vektor medan listrik. Polarisasi antena yang dimaksud di sini adalah orientasi medan listrik dari gelombang radio yang berhubungan dengan permukaan bumi dan kecocokan struktur fisik antena dengan orientasinya. Mengenai
maksimum pada transmisi sinyal, polarisasi dari gelombang yang terradiasi didefinisikan sebagai suatu keadaan gelombang elektromagnet yang menggambarkan arah dan magnitudo vektor medan elektrik yang bervariasi menurut waktu. Selain itu, polarisasi juga dapat didefinisikan sebagai gelombang yang diradiasikan dan ditemukan antena pada suatu arah tertentu. Polarisasi dapat diklasifikasikan menjadi linier, sirkular atau melingkar, dan eliptikal atau elips. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mustika Rani. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Rani, nomor BP 18 Kali ini saya akan menjelaskan sambungan dari penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai parameter antena radar. Di slide ke-8 dapat kita lihat berikut adalah salah satu parameter dari antena radar, yaitu polarisasi. Di sini ada polarisasi linear, sirkular, dan elliptical. Kemudian parameter antena radar dan selanjutnya yaitu beamwidth. HPBW adalah sudut dari selisih titik-titik pada setengah pola daya dalam main lobe yang dapat kita nyatakan dalam rumus sebagai berikut. HPBW left dikurang HPBW right, yaitu HPBW yang sebelah kiri kita kurang dengan HPBW yang sebelah kanan. Kemudian parameter antena radar selanjutnya yaitu bandwidth antena. Bandwidth antena adalah parameter antena fundamental lainnya. Bandwidth menggambarkan rentang frekuensi di mana antena dapat memancarkan atau menerima energi dengan benar. Seringkali bandwidth yang kita inginkan merupakan salah satu parameter penentu yang digunakan untuk memutuskan antena. Misalnya, banyak jenis antena yang memiliki bandwidth yang sangat sempit dan tidak dapat digunakan untuk operasi pita lebar. Rumus bandwidth antena yaitu F2 dikurang F1 dikali 100%. Rumus bandwidth antena F2 dikurang F1 dikali 100%. F2 adalah frekuensi batas atas, F1 adalah frekuensi batas bawah, Fc adalah frekuensi tengah. Kemudian parameter antena yang selanjutnya yaitu VSWR, yaitu rasio perbandingan antara gelombang datang dan gelombang pantul, di mana kedua gelombang tersebut membentuk gelombang berdiri. Gelombang berdiri ini, atau yang kita kenal dengan standing wave, merupakan gabungan antara refleksi dan interferensi, yaitu gelombang pantul yang menginterferensi gelombang datang, sehingga fase gelombang datang terganggu oleh gelombang pantul yang mengakibatkan gelombang datang mengalami kerusakan. Semakin tinggi nilai VSWR berarti performansi dari antena tersebut semakin tidak baik, atau gelombang akan terinterferensi semakin besar. VSWR juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara gelombang maksimum dengan gelombang minimum. VSWR merupakan parameter sebagai penentu matching antara antena dan transmitter. Kondisi yang paling diharapkan untuk nilai VSWR terbaik yaitu, namun untuk nilai paling besar yang bisa kita toleransi yaitu berdasarkan bernilai 2. Kemudian HPBW. HPBW merupakan sudut pancaran antena di mana dayanya turun setengah min 3 dB terhadap daya terima yang paling besar. Pada umumnya, sudut HPBW antena digunakan untuk menentukan besarnya azimut antena, misalkan saja dalam sudut derajat 45, 60, 90, 120, dan lain-lain. Kemudian yang parameter selanjutnya yaitu return loss. Return loss adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Return loss pada dasarnya memiliki asal yang saling bersinergi dengan VSWR, yaitu terjadi disebabkan oleh pencampuran antara gelombang yang ditransmisikan dan gelombang yang dipantulkan yang sama-sama menentukan matching antara perangkat transmitter dengan antena. Return loss juga dapat digunakan untuk melihat dan mengindikasi hilangnya suatu daya yang ditransmisikan dan seberapa besar receiver menerima daya yang ditransmisikan. Kemudian parameter terakhir yaitu impedansi antena, yaitu impedansi pada terminalnya. Impedansi input akan dipengaruhi oleh antena-antena lain atau objek-objek yang dekat dengannya. Untuk mempermudah dalam pembahasan, diasumsikan antenanya sudah terisolasi. Sekian yang dapat kami jelaskan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.